Beberapa hadis kita bahas tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Ini hadis tentang tolong menolong ini ada dua hadis yang lumayan panjang. Ada Ibnu Syihab dari Syihab atau Ibnu Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu periwayatnya banyak sekali. Bagaimana bunyi hadis? Al muslimu akhul muslim. Perhatikan. Orang muslim adalah akhu. Apa itu akhu? Ada akhi dan ada ukhti, julukan. Berarti kalau akhu itu akhi. Kalau perempuan ukhti. Kalau akhul muslim berarti muslim satu dengan muslim lainnya itu akhul, bersaudara. Berarti muslim satu bersaudara dengan muslim yang lain. Layat limuhu, tidak boleh menzoliminya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengejek, menghina, mencela. Ya, apalagi sampai mengolok-olok. Ya, kadang-kala ngolok-ngolok bapaknya juga. Nah, ada kan yang seperti itu? Bisa perhatikan. Ya, maka itu tidak diperkenankan. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh diserahkan. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada musuh. Jadi kalau ada kawan kita kok ada orang yang atau saudara muslim tetangga kita mereka bermusuhan, yang satunya mau dibunuh misalnya, maka kita pada saat itu boleh untuk berbohong. Misalnya dia bersembunyi di rumah kita gitu kan. Nah, kita berbohong, enggak ada di sini, dia lari kemana gitu. Nah, kenapa? Karena tugas kita pertama adalah menyelamatkan jiwanya dulu. Jadi tidak boleh kita serahkan. Ya, apalagi yang jelas-jelas itu adalah musuh kita atau orang kafir yang hendak ingin melukai atau membunuh saudara kita. Man kana fi hajati akhihi kana Allah azza wa jalla fi hajatihi. Barang siapa yang menolong atau memperhatikan hajat itu kebutuhan akhihi, saudaranya, kana Allah azza wa jalla fi hajatihi, maka Allah akan menolong atau memperhatikan hajatnya. Kalau kita mau perhatian dengan tetangga kita, mau menolong, membantu ketika ada kerepotan, ada rewang kita bantu, ada kematian kita datangi, maka nanti tetangga kita juga akan menolong kita. Bahkan nanti Allah pun nanti akan menolong segala kesulitan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka jangan segan-segan untuk menolong, berikan bantuan siapapun, ya, saudara kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu bima kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang farraja, ya, membantu kesulitan atau kesusahan, an muslimin, seorang muslim, kurbatan, ya, segala kesulitan, farrajallahu anhu, maka Allah akan membukakan kesulitan anhu baginya. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dari segala kesulitan yang ada di hari kiamat. Nah, jadi kalau kita mau menolong segala keresahan, kesulitan orang lain, ada kawan kita sedang ada masalah ini kayaknya, misalnya kalian sepondok atau sekamar, ya, jangan menunggu dia untuk curhat. Tanya dulu dia, kenapa kok kayaknya agak beda hari ini, kok pucat saja misalnya, ada apa, apakah sakit gigi, apa sakit hati gitu kan, sakit jantung. Maka jangan kita abaikan. Itulah makanya kita kemarin harus ada kepedulian sosial. Kita tanya ada masalah apa, kalau kita bisa membantu, kita bantu, ya, kita kasih solusi. Jangan menunggu dia diem aja, tahu-tahu kawan kita bunuh diri gitu, baru kita kaget itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Maka segeralah, jangan menunggu kawan itu untuk dia meminta bantuan.
Ketika kita tahu bahwasanya kawan kita itu memang benar-benar membutuhkan bantuan dari lihat isyarat tanda-tandanya, maka tidak perlu lagi kita menunggu-nunggu, langsung kita kasih bantuan. Dan membantu itu tidak harus dalam bentuk materi. Apa saja, entah itu tenaga, pikiran, ya, materi, benda, apapun ketika dia membutuhkan. Biar kita nanti dimudahkan segala urusan kita di akhirat. Ya, Allah akan membantu segala kesulitan kita di akhirat. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi, satar itu menutupi, satara. Ada namanya sutroh. Sutroh itu pembatas sholat itu loh, namanya sutroh atau tabir itu. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab sutroh. Waman satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, satarallahu azza wa jalla yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi segala aibnya di hari kiamat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini. Ya, hadis pertama itu membahas tentang tolong menolong. Kemudian hadis yang kedua, ya. Man nafasa an mu'min, barang siapa nafasa itu melapangkan an mu'min dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, segala kesulitan, segala masalah, segala problem, kurabid dunya, segala masalah di dunia, nafasallah, maka Allah akan melapangkan anhu baginya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, segala kesulitan di hari kiamat. Waman yassara, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin atas segala kesulitan, yassarallah, maka Allah akan memudahkan alaihi baginya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maka kalau ada orang, kawan kita, sahabat kita meminta bantuan, kita jangan mempersulit. Ya, punya banyak uang, oh uang saya habis misalnya. Kamu ngutang sana saja, tetangga sana, sana lagi, lempar sana, lempar sana, lempar sana. Akhirnya dia mati, mati kelaparan. Ya. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi aib, ini mirip dengan redaksi yang hadis pertama tadi, di belakang-belakang. Ya, waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhi, mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Ya, boleh Abi, boleh Abu. Ya. Kalau di sini kan Abi. Artinya terjemahannya Abu ya. Tapi kalau Arabnya lihat, itu an Abi, di belakangnya ada ya-nya. Bukan pakai wawu kan? Berarti Abi Hurairah mau Abu Hurairah sama. Ya. Ya. Karena Abi dengan Abu itu kan artinya bapak. Mau pakai Abi boleh. Mau ummi boleh, mau ummu juga boleh, mau umma juga boleh. Yang penting depannya ada umnya. Ya, bertasdid. Ya. Ya. Nah, itu tadi tentang tolong menolong. Tolong menolong itu dalam bahasa Arab disebut dengan ta'awun. Nah, jangan bingung nanti kalau ada istilah apa itu ta'awun. Tolong menolong. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oh ya, ada ya. Materi Quran hadis ya. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam ismi. Ismi itu dosa, wal udwan permusuhan. Wa taqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu syadid, itu sakit sekali, menyakitkan, pedih, iqab, siksanya. Yaitu diterangkan dalam surat Al-Maidah, surat yang ingat-ingat. Nanti jangan lupa kalau membaca lagi teks, entah buku bacaan yang ada katanya dengan buku agama Islam, kalau ada dalam kotak itu berarti surat yang atau nomor surat. Ya, itu nomor surat. Ya, surat Al-Maidah ya, surat yang ke-5, ayat yang kedua. Ya. Nah, itu hadis tentang tolong menolong. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Orang mukmin dengan mukmin satu dengan yang lainnya itu kal bunyan. Bunyan itu bangunan, ya, bangunan yang kokoh. Yashuddu, yang saling menguatkan, ba'duhu ba'don, satu dengan yang lainnya. Maka kita sebagai mukmin tidak boleh saling
mengejek, mencela, atau saling membuka segala kekurangannya. Ibaratnya seperti bangunan ini yang kita tempat ini, kelas ini semuanya saling bersatu, saling merekatkan. Kalau mereka saling lari satu sama lain, tidak mau bersatu, pasti rubuh. Ya. Atau si pondasinya yang ditanam di dalam tanah ini mereka nggak mau lagi dibenamkan di situ, mereka lari misalnya, pasti akan rubuh. Atau gentengnya dia kabur sendiri-sendiri, pasti kita akan kehujanan dan kepanasan. Semuanya saling mengokohkan. Berarti setiap muslim itu punya posisinya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kita harus tahu posisi kita itu di mana. Nah, segala kekurangan kelebihan kita itu akan dilengkapi oleh saudara atau teman-teman kita yang lain. Maka jangan saling menghina atau kita merasa lebih hebat di antara kawan-kawan yang lain. Sehebat-hebatnya orang itu pasti punya kelemahan atau kekurangannya. Ya. Hadis tentang mencintai anak yatim. An Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim." Aku seperti orang yang kafil. Kafil itu memelihara atau merawat yatim. Kahataini seperti kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Hakadha. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Berarti seperti ini. Artinya apa? Rasulullah dengan orang yang mau peduli dengan anak yatim itu sangat dekat sekali kedudukannya, tidak bisa dipisahkan. Kalau jauh ya cuma segini kan, tidak bisa jauh-jauhan lagi kan, kecuali kalau tangannya dipotong, lemparkan jauh. Berarti sejauh-jauhnya ya nggak akan jauh. Berarti orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau kamu selfie kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Kalau Ustaz nggak bisa selfie kayak gitu ya. Ya, macam-macam sekarang gaya-gaya selfie. Zaman Ustaz kecil belum ada yang namanya selfie, karena belum ada HP juga. Ya. Ya. Nah, jadi betapa dekatnya ya Rasulullah dengan orang yang peduli dengan anak yatim. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Ya. Khairu baitin, sebaik-baik rumah fil muslimin bagi orang yang muslim, baitun fi yatim, yang di dalamnya itu ada anak yatim. Ya. Nah, kalau misalnya ada ke orang itu kok punya anak yatim, rumahnya dipelihara, bahkan buat panti asuhan untuk anak yatim, itu rumah yang sangat luar biasa. Rumah yang dicintai oleh Allah, rumah yang dicintai oleh Rasulullah. Kalian nanti kok misalnya ada tetangga kalian, ada orang yang anaknya itu kok yatim, maka kalian boleh untuk menjadikan anak angkat ya. Kalau kalian punya ekonomi yang berkecukupan. Kalaupun nggak ada ekonomi berkecukupan, ya minimal kita membantunya, menolongnya. Segala kekurangannya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mencuekin. Nah, jangan mencuekin. Itu termasuk menghardik kan. Menghardik kemarin ada dua. Menghardik secara verbal, itu langsung menghina secara langsung. Ada non verbal itu dengan halus. Jadi dia itu nggak menghina, tapi dia cuma diem baik. Padahal dia banyak uang, pengusaha, ya, karyawan yang gajinya besar, tapi sedikit pun dia tidak mau menyisihkan hartanya untuk orang yatim. Yusanu ilaih, yang dimuliakan di dalamnya, di dalam rumah itu. Wasyarun baitin, dan seburuk-buruk rumah fil muslimin, rumahnya seorang muslim, baitun fihi yatim, yang di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaih, yang disia-siakan, yang ya di situ ada anak yatim, tapi anak yatimnya itu dimarah-marahin terus, disuruh kerja paksa terus, ya, diambil segala, dikuras tenaganya, tapi dia tidak dikasih makan. Itu namanya penyiksaan itu. Maka tidak boleh seperti itu. Nah, tadi tentang hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari hikmah hadis yang sudah Ustaz jelaskan tadi.